PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Yuk kita bahas tentang PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia setelah ini. Oke guys, sebelumnya selamat datang di obrolan pulang kerja. Obrolan pulang kerja ini adalah konten konten sebenarnya nggak terlalu bermanfaat juga, cuman ini emang konten atau video yang iseng gue buat karena emang ya pengen ngomong aja, karena basicnya gue seneng ngomong, gue seneng ngobrol, dan ternyata gue keterbatasan tempat dan waktu karena gue udah punya anak istri dan gue harus standby di rumah. Jadi terpaksa gue ngomong depan kamera, rekam depan rumah, ya fungsinya pengen ngobrol aja sama kalian. Dan kenapa di video ini gue bikin tentang MMKI atau PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia? Karena gue lihat statistik di YouTube studio gue lagi rame orang nonton tentang video MMKI gue. Dan di sini gue ingin coba mungkin ngobrol, share tentang PT MMKI atau Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia di video ini dari apa yang gue tahu, pengalaman gue, dan intinya apa yang pengen gue omongin tentang MMKI di sini. Kalau lu bersedia ya tonton sampai habis. Kalau emang lu sibuk dan gak pengen buang-buang waktu, skip aja, cari video lain, oke? Jadi sekedar informasi aja bahwasanya gue masuk Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia MMKI atas izin Allah itu di umur 25 tahun ya. 25 tahun gue di sana dan dimasukkan atau bekerja di Departemen Material Handling. Material Handling itu apa sih? Material Handling itu yaitu logistik atau orang yang mengontrol tentang keluar dan masuknya material di perusahaan. Maksudnya apa? Misal pemasok roda, pelek, dan mungkin AC, mungkin engine, segala macam itu kan material tuh ikutnya. Nah, tim gue yang ngurus tentang kebutuhannya, pengirimannya, dan juga pemakaian di produksi itu sendiri. Dan qadarullah gue masuk di material handling produksi, tepatnya di RN atau expander. Mungkin buat teman-teman yang sudah digabung, yang sudah di MMKI mungkin tahu ya, antara RN dan QX. Nah, di PT MMKI sendiri dia ada dua produksi guys. Yang satu line RN dan ARN. RN dan ARN ini yaitu expander dan Livina. Kalau sekarang mungkin ada X-Force ya, nggak tahu, gue kurang tahu X-Force itu masuk ke RN apa bukan. Dan satunya lagi ada Land QX dan SL. QX dan XL ini untuk Pajero dan juga L300. Oke. Lu rangkum nih, siapa tahu besok yang mau interview di Mitsubishi ditanya tahu nggak tentang MMKI, jawab aja gitu. Dia ada dua line, satunya line untuk expander dan Livina dan X-Force kayaknya ya. Dan yang satunya lagi untuk QX dan SL. Kedua line ini berbeda ya, nggak sama gitu loh. Jadi timnya berbeda, dipisah gitu loh. Nah, gue termasuk yang ke RN waktu itu. Dulu belum ada X-Force ya, karena X-Force itu masuk kayaknya di tahun sekarang-sekarangan deh, di tahun 2023 kayaknya kalau nggak salah ya. Karena gue masuk di sana tuh kalau di tahun 2018 sampai dengan 2020, pas banget pandemi COVID-19 saat itu guys. Keren kan? Nah, yang gue bersyukur banget di Mitsubishi itu gue bisa diterima di sana, bekerja di sana tanpa calo, 100% murni, alhamdulillah atas izin Allah. Dengan keadaan gue sudah punya anak, gue sudah menikah, waktu itu baru punya anak satu lah, alhamdulillah ya. Dan gue pun sebenarnya nggak terlalu niat waktu itu, nggak terlalu excited atau pengen banget untuk kerja di Mitsubishi, karena waktu itu gue masih kerja di Toyota Suso. Jadi alhamdulillah gue dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia sempat usaha juga, ternyata qadarullah belum jalan, dan gue diterima di Toyota Suso Logistic Center atau TTLC lah ya, orang-orang yang tahu. TTLC itu ada di kawasan MM 2100, dekatnya Sukanda Jaya dan Jotun, di daerah Rawa Badak apa Rawa Banteng gue lupa deh. Situlah di daerah MM pojokan gitu. Kita lah balik lagi ke Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Kerja di Mitsubishi Kramayuda Indonesia itu enak. Enaknya kenapa? Gue yang paling senang di Mitsubishi Kramayuda Indonesia ini, dia punya sistem atau budaya kerja di mana karyawannya tuh nggak boleh bawa HP kamera. Entah sekarang masih berlaku apa enggak ya, gue kurang tahu. Kenapa gue bilang enak? Enak aja. Karena kalau lo lihat sekarang, mungkin teman-teman yang sudah kerja di Daihatsu, di Toyota, di Astra Honda Motor, mungkin rasain lah zaman gadget sekarang itu komunikasi langsung itu jarang banget terjadi. Kalau istirahat pada sibuk main HP sendiri, ada yang main game sendiri, ada yang main Mobile Legend, ada yang main Free Fire atau mungkin main apa ya kan.
Jadi kita sibuk sama handphone kita sendiri-sendiri. Namun di Mitsubishi itu enggak. Di Mitsubishi itu enak guys. Kenapa aku bilang enak? Karena ketika kita break atau istirahat, ya udah kita ngobrol aja. Karena kita nggak bawa HP masing-masing. Kita nggak ada bawa gadget kita ditinggal di locker. Akhirnya kita ngobrol. Jadi budaya kerja atau obrolan itu terjadi di Mitsubishi antara si operator A, B, dan C. Kita saling ngobrol, kita saling komunikasi. Itu enaknya di situ. Dan nggak ada yang fokus nunduk dengan HP, itu nggak ada karena kita nggak bawa HP. Itu enaknya di Mitsubishi yang gue inget. Jadi benar-benar komunikasi itu terjalin, kekeluarganya itu dapat, silaturahminya dapat. Ya walaupun mungkin ada yang namanya perdebatan atau apa, wajar lah, namanya kerja kan, nggak mungkin lepas dari yang namanya ribut, perbedaan pendapat, tapi itu wajar. Yang penting kita gimana cara kita dewasa menyikapi perbedaan itu dan kesalahpahaman itu. Ada beberapa. Dan juga enaknya lagi di Mitsubishi, dia ada jemputannya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen jauh-jauh di orang tua, bisa teman-teman Akamsi nih orang Tambun, ada jemputannya di Tambun. Orang Cikarang ada jemputannya di Cikarang. Bahkan sampai ke, kalau nggak salah ke Cakung deh, itu ada jemputannya. Keren banget ya. Kita iklan dulu guys. Oke, kita lanjut guys. Tadi kita nyampe mana ya? Nyampe jemputan ya. Ya, bahkan teman-teman yang tinggal di Karawang pun juga bisa ikut jemputan. Dia lewatnya di daerah exit tol Karawang Barat ya. Bahkan dulu teman gue pun ada yang dari Karawang bypass itu ada. Dan gue termasuk orang yang nggak pakai jemputan, tapi karena bagi gue riwah pakai jemputan karena berangkatnya cepet banget guys. Apalagi buat teman-teman yang di daerah Jakarta tuh, itu berangkatnya mungkin subuh kali ya. Nah, hal yang paling seru lagi di Mitsubishi itu dulu waktu gue di sana ya, gue nggak tahu waktu sekarang. Dulu tuh lemburnya full guys. Jadi gue nggak ada waktu buat libur waktu itu ya. Jadi gue kan ditempatkan di material handling yang mengontrol material masuk untuk pemakaian produksi. Jadi ya wajar kalau nggak ada liburnya, udah produksinya full dan gue harus masuk dari minggu. Jadi hampir ya kerja aja di pabrik baik. Jadi udah rasanya tuh pabrik udah kayak rumah sendiri kali ya. Mungkin tidur di sana, ngopi di sana, mandi di sana. Enggak sih, nggak mandi di sana karena nggak ada showernya. Tapi waktu gue di Toyota, gue sering mandi di Toyota karena emang lokernya tuh ada shower gitu buat mandi. Mungkin teman-teman yang di Toyota ngerasain ya, ada shower di sana dan untuk mandi. Tapi kalau di Mitsubishi nggak ada. Cuman ya itu tadi. Terus apa lagi ya? Enaknya di Mitsubishi lagi karena gue di situ masuk umur 25 ya, jadi yang gue rasa seneng aja bisa kerja bareng anak-anak muda, anak-anak Akamsi yang semangatnya luar biasa, dan kebineka tunggal ikaan itu di situ terjalin. Bener-bener miniaturnya Indonesia ada di situ. Dan kalaupun ditanya yang nggak seneng-senengnya, nggak enaknya ya pasti ada dan banyak. Sorry ya kalau emang videonya berisik, banyak suara orang sana sini, suara motor lewat, karena emang basicnya gue bikin depan rumah dan dengan alat apa adanya aja. Karena gue ingin share, yang gue harapkan ilmunya bisa dapat. Dan doain gue dong, support video gue bisa naik, jadi gue bisa beli peralatan untuk ngomong kayak gini dengan lebih baik, lebih layak ya. Jadi kita saling support aja. Kita lanjut bahas Mitsubishi. Di Mitsubishi ada bonus akhir tahun, ada enak, dan juga kesehatan terjamin. Kenapa gue bisa bilang terjamin? Karena di sana ada 2 asuransi, ada BPJS juga, dan juga saat itu ada asuransi lagi, satunya namanya kalau nggak salah Tokyo Marine deh. Koreksi kalau gue salah ya. Teman-teman yang sekarang di Mitsubishi mungkin bisa di komen apakah sekarang masih Tokyo Marine apa enggak. Dan lebih serunya lagi ya tadi udah produksinya kenceng, lemburannya banyak, dan juga rame. Gue senang aja sama teman-teman Mitsubishi. Gue senang sama kebersamaannya, gue senang sama canda tawanya. Ya balik lagi karena nggak boleh bawa HP. Jadi kekeluargaan itu terjadi, keharmonisan itu terasa di situ loh. Walaupun ya tadi namanya kesalahpahaman, ribut-ribut dikit wajar, namanya dunia kerja ya. Namanya juga kerja ini. Jadi ya slow aja. Dan apalagi ya, intinya banyak ya yang bisa disyukuri di Mitsubishi, yang bisa gue nikmatin, dan gue senang bisa di sana walaupun hanya 2 tahun ya, walaupun waktu itu COVID ya. Ya yang penting kita udah ikhtiar. Tugas manusia itu kan ikhtiar. Masalah kita diangkat apa enggak ya itu urusan Allah.
Karena hasil dari ikhtiar kita itu bukan kita, bukan leader kita, bukan pemimpin kita, tapi kuasanya Allah. Kita jangan salah memahami, kita jangan salah paham, jangan salah kaprah, jangan salah maksud bahwasanya kita diangkat karena atasan kita, karena bos kita. Enggak, no, itu semua karena izin Allah. Gue ngerasain ini di Mitsubishi, ya kan, dimana orang-orang yang kerjanya bagus, ada yang anak kesayangan pula, ya namanya kerjaan kan, namanya di pabrik wajar kan, ada anak kesayangan, anak tiri, anak papa, anak mama pasti ada. Tapi ternyata semuanya terpatahkan, semuanya apa ya, terkesampingkan statement bahwasanya semua keputusan ada di foreman dan di bos itu nggak ada. Karena waktu itu benar-benar COVID itu datang, kita nggak produksi 3 bulan, dan perusahaan mana mau ngangkat orang di saat nggak produksi. 3 bulan kita nggak produksi. Lu bayangin aja, di satu mobil expander itu harganya misal harga pokoknya 200 lah ya, harga perakitan. Gue ngomong harga pasaran, harganya misal perakitannya 200, sehari bikin 300-an deh. Lu kali aja ada berapa miliar dalam sehari. Hampir mungkin 6 miliar kali ya kalau kita hitung. Lu hitung aja sendiri deh, gue malas ngitungnya. 6 miliar kali sebulan aja udah lumayan tuh, dikali lagi 3 bulan. Perusahaan nggak produksi, dan kerennya lagi, masya Allah, alhamdulillah masih digaji full, nggak dipotong gaji. Dimana saat itu COVID, banyak teman-teman yang dipotong gajinya, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, dalam artian nggak dapat gaji full. Itu di Mitsubishi masih digaji full, alhamdulillah. Gue senang banget waktu itu. Bahkan kerennya lagi, bonusan masih dikasih. Karena untuk Mitsubishi sendiri, kalau gue nggak salah, bonusannya tuh April atau antara April Mei Juni deh, intinya pertengahan tahun gitu, nggak di akhir tahun. Kalau umumnya perusahaan kayak Daihatsu, Toyota itu kan di akhir tahun, tapi kalau di Mitsubishi bonus akhir tahunnya tuh di pertengahan, karena hitungnya mulai produksi perusahaannya di pertengahan tahun, bukan di awal tahun. Konsepnya sih dulu gitu. Dan untuk kekaryawanan atau keanggotaan di Mitsubishi ada SPSI, kayaknya sekarang masih ada. Jadi aspirasi kalian, semua apa yang kalian alami itu bisa tersalurkan di serikat ya. Mungkin di video ini atau orang yang nonton video ini ada yang nggak setuju dengan serikat, ya silakan, monggo. Tapi gue sendiri termasuk orang yang setuju atau pro dengan serikat, dalam artian yang positif ya. Lu jangan menegatifkan sesuatu tanpa ada dasar dan tanpa lu cari tahu yang sebenarnya kayak gimana. Dalam arti dalam hanya satu sisi lo langsung ngejudgment bahwasanya serikat itu jelek. Enggak, ada juga serikat yang bagus ya. Dan udah kayaknya sih paling itu aja. Selain gajinya gede dan keren juga seragamnya, gue senang seragam Toyota. Gue senang seragam Mitsubishi karena dari antara perusahaan-perusahaan yang pernah gue kerja, jujur aja seragam paling keren ya Mitsubishi. Udah logonya keren, serem, ada di dada ya kan. Dan balik lagi, gue bisa masuk Mitsubishi dalam keadaan umur 25 tahun, yang gak nyangka kan. Yang semua orang berpikirnya, wah masuk Mitsubishi harus pakai calo, harus bayar sekian juta, dan gue nggak harus. Gue bisa masuk itu tanpa harus bayar. Alhamdulillah, Allah yang izinin. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas di sini tentang PT Mitsubishi Motor Krama Yudo Indonesia. Harapannya mungkin ada bisa diambil. Kalau ada salah-salah kata, gue minta maaf. Semoga video ini bisa memberi arti buat kalian. Dan jika dirasa video bermanfaat, tolong share ke teman kalian ya. Sorry gitu banget. Dan gue udah ngomong sepanjang ini, kalau lu belum like video ini, belum subscribe, gue mal kurang ajar sih. Sehat selalu bagi sobat semuanya. Gue Gus Muhammad. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, nggak usah iklan lah. Jadi gue bikinnya di depan rumah. Nah, dulu ya, kita fokus kita dulu. Mana lama? Apa ya? Udah nyampe. Ya, lagi record juga. Mari
situ ada orang Jambi, ada orang Sumatera, ada orang Jawa yang pasti ya. Di situ kumpul semua di situ dan ya enak aja. Umar jangan keluar. Oke guys.